Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, kita memasuki pelajaran kebenaran yang ke-18. Sebelum kita memasuki pelajaran kebenaran ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, Engkau memberi kami kesempatan lagi untuk bisa datang kepada firman-Mu. Sore hari ini kami akan melihat apa adanya diri-Mu. Singkapkanlah kepada kami, supaya kami boleh mengenal, memiliki apresiasi yang di dalam, sehingga kami boleh mengalami Dikau dengan segala kekayaan. Terima kasih Tuhan, berkati sore hari ini pembicaraan-Mu. Amin. Baik, saya izin untuk screen share dulu. Ya, kita sudah memasuki pandangan inti perjanjian baru. Di minggu yang lalu kita sudah melihat Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah pelopor perjanjian yang baru, ya, yang membawa masuk tokoh sentral perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Nah, di pelajaran ini kita akan melihat Tuhan Yesus yang merupakan tokoh sentral dari perjanjian baru, bahkan seluruh Alkitab. Pelajaran ini akan terbagi, ya, menjadi 11 garis besar, ya. Mungkin saya akan cepat saja. Jadi ada 11 garis besar ini yang akan butir-butir yang akan kita nikmati. Jadi kita akan melihat Tuhan, ya, Yesus Kristus, siapakah Dia. Nah, di dalam kekekalan yang lampau, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Di Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging. Jadi firman ini adalah Kristus. Firman ini adalah Yesus Kristus. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Kristus, ya, Tuhan kita Yesus Kristus pada mulanya, ya, Dia adalah firman itu yang bersama-sama dengan Allah. Dia adalah yang ilahi. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 3, di sini dikatakan mengenai Melkisedek, ya. Dikatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama atau disamakan dengan anak. Jadi sebetulnya perkataan ini sebetulnya ditujukan kepada Kristus. Jadi Melkisedek sebetulnya adalah lambang Kristus. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Kristus, ya, keilahiannya ini kekal, ya. Dia bersama Allah pada mulanya. Jadi inilah Tuhan kita. Kemudian yang kedua, Dia adalah Allah yang lengkap. Nah, di dalam Roma, ya, pasal 9 ayat 5, di situ dikatakan Mesias secara jasmani yang ada di atas segala sesuatu. Dikatakan di sini dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dari sini kita bisa melihat Mesias atau yang di dalam bahasa Yunani-nya adalah Kristus. Kristus. Secara jasmani dia ada di atas segala sesuatu. Nah, Dia siapa? Dia adalah Allah. Ini membuktikan bahwa kepada kita bahwa Tuhan kita Kristus, Dia adalah Allah yang lengkap. Kemudian di dalam Kolose pasal 2 ayat 9, di situ dikatakan di dalam Dia, ya, dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Dia ini siapa? Dia ini adalah Kristus. Berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam Kristus seluruh kepenuhan kealahan ada di dalam Dia. Puji Tuhan. Lalu di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, di situ dikatakan Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Lalu di dalam
Filipi pasal 2 ayat 6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi saudara-saudari, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus dia adalah cahaya kemuliaan. Dia juga adalah gambar wujud Allah, ekspresi dari apa adanya Allah, keberadaan Allah. Dia juga ada di dalam rupa atau di dalam bentuk Allah. Dan di sini dikatakan juga dia setara dengan Allah. Jadi saudara-saudari, kita dari sini bisa melihat bahwa Tuhan kita, dia adalah Allah yang lengkap. Baik, selanjutnya yang ketiga, Yesus Kristus ini adalah putra tunggal Allah. Sejak kekekalan yang lampau, Kristus dia adalah putra tunggal Allah. Dia berada di pangkuan Bapa dari kekekalan yang lampau. Nah, setelah dia berinkarnasi, dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amen. Nah, jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa ini adalah pada waktu Tuhan berinkarnasi. Kedatangannya sebagai manusia, dia adalah putra tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Jadi ketika dia berinkarnasi, dia diwahyukan sebagai putra tunggal Allah yang ada. Kata ada ini sebetulnya dalam bentuk waktu sekarang. Jadi di dalam kekekalan yang lampau, dia ada di pangkuan Bapa. Pada waktu dia berinkarnasi, dia masih tetap ada di pangkuan Bapa. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus, Yesus Kristus ini, dia adalah putra tunggal yang bersama dengan Bapa pada saat itu. Di dalam kekekalan yang lampau, dia bersama dengan Bapa. Pada waktu dia berinkarnasi, dia juga bersama dengan Bapa. Jadi dulu, sekarang dia akan selalu ada di pangkuan Bapa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus dia selalu ada bersama dengan Bapa. Nah, puji Tuhan. Selanjutnya kita juga akan melihat bahwa Yesus Kristus ini sesungguhnya adalah ekspresi Bapa. Kita melihat Kristus mengekspresikan Allah. Di dalam Injil Yohanes ini Tuhan kita Yesus Kristus diwahyukan di dalam pasal 1 ini sebagai firman, sebagai hayat, sebagai terang, sebagai kasih karunia, dan sebagai realitas. Kesemuanya ini adalah agar Allah ini bisa diekspresikan. Dia dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan dia adalah firman. Apa itu firman? Firman adalah Allah dinyatakan. Lalu di dalam ayat 4 dikatakan di dalam dia ada hayat. Apa itu hayat? Hayat adalah Allah dibagikan. Kemudian hayat itu adalah terang manusia. Jadi dia adalah terang. Apa itu terang? Terang itu adalah Allah yang memancar. Kemudian di dalam ayat 14 dikatakan bahwa dia itu penuh kasih karunia dan kebenaran atau realitas. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah Allah dinikmati. Realitas adalah Allah diwujudkan. Allah dipahami. Jadi saudara-saudari, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus dia adalah ekspresi Bapa. Amin. Kemudian kita juga akan melihat lagi bahwa Yesus Kristus ini dia juga adalah pemula hayat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 15 di situ dikatakan demikianlah pemimpin kepada hidup atau pemula hayat. Jadi Kristus dia adalah pemula hayat. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dia adalah asal mula dari hayat. Dia adalah pemula hayat. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 dikatakan di dalam dia ada hayat. Jadi segala sesuatu yang hari ini di alam semesta itu ada hayat, sumbernya adalah
dari Dia. Puji Tuhan. Saudari, baik, kita akan maju lagi, kita akan melihat status dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Kristus kita yang sedemikian ini ya diwahyukan di dalam kekekalan yang lampau, yang sedemikian kaya, sedemikian limpahnya pada suatu hari ya 4.000 tahun ya setelah manusia diciptakan, dia berinkarnasi, dia menjadi manusia. Nah, di dalam Perjanjian Baru di 4 kitab Injil itu ada 2 kitab yang di dalamnya ini menyebutkan silsilah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang pertama adalah Injil Matius. Di dalam Injil Matius ya, di situ silsilahnya itu adalah dikatakan di sini bahwa Matius bersaksi bahwa dia ini adalah raja. Jadi silsilah Injil Matius ini menunjukkan nenek moyang dan status kerajaan dari raja ini. Ini untuk membuktikan ya atau menunjukkan ya kepada kita bahwa dia Tuhan kita Yesus Kristus ini dia adalah penerus yang tepat dari tahta Daud. Nah, selanjutnya kitab yang lain yaitu adalah Injil Lukas ya. Di dalam Injil Lukas silsilah dari Tuhan Yesus ini ditelusuri ya, kembali kepada Adam. Ya. Adam ini adalah nenek moyang pertama dari umat manusia. Hal ini untuk menunjukkan atau membuktikan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ini adalah manusia sejati yang bersyarat untuk menjadi juru selamat dari umat manusia. Ini adalah status dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya mari kita maju lagi, kita melihat keterkandungannya. Di dalam Matius pasal 1 ayat 18, di situ ada satu catatan mengenai keterkandungan Tuhan. Dikatakan di sini kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi kalau kita melihat di sini, maka keterkandungan Tuhan itu dia dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari seorang perawan. Di sini kita bisa melihat bahwa keterkandungan ini memiliki 2 unsur, yaitu unsur Allah dan manusia. Unsur Allah ini ada pada Roh Kudus dan unsur manusia ini ada pada perawan Maria. Nah, dengan keterkandungan yang sedemikian, maka Tuhan kita Yesus Kristus ini juga dia memiliki 2 sifat, yaitu sifat ilahi dan sifat insani. Nah, dari sifat ilahi dan sifat insaninya ini sebetulnya membuat kita untuk juga melihat bahwa bukan hanya sifatnya, bahwa secara esensi ya, Yesus Kristus ini dia memiliki esensi, 2 esensi, yaitu 2 sifatnya itu. Ya. Dia esensinya adalah Allah dan manusia. Dia ini adalah manusia Allah yang disusun dengan sifat ilahi dan sifat insani, yaitu esensi ilahi ditambah dengan esensi insani. Puji Tuhan. Jadi kita melihat ini bahwa Tuhan Yesus adalah manusia. Lalu kita maju lagi, kita melihat kelahirannya. Kelahiran Tuhan ini di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan lahir itu di dalam pemerintahan Kaisar Agustus. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang. Inilah pendaftaran yang pertama kali. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Jadi saudara-saudari, ini sungguh adalah kedaulatan Allah. Bahwa keputusan yang sedemikian itu dikeluarkan pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Dan ini yang pertama kali ya, keputusan ini diberlakukan. Nah, karena keputusan sedemikian, maka Maria dan Yusuf itu bisa dibawa dari Nazaret ke Bethlehem. Ya. Sehingga Kristus dapat lahir di sana sebagai penggenapan
dari nubuat perjanjian lama, yaitu yang ada di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Jadi di dalam Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus dia dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem ini adalah kota Daud. Ya. Ini menunjukkan kepada kita ya, bahwa bagian ini untuk membuktikan ya, bahwa Yesus ini dilahirkan dari keturunan Daud ya, untuk menjadi ahli waris yang sah dari tahta Daud. Amin. Berikutnya, nah, ketika Tuhan dilahirkan ya, dalam Lukas pasal 2 ayat 7, di situ dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudari, ini adalah awal dari kehidupan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus tidak dimulai dari satu tempat yang megah, tidak sekalipun dia raja, dia tidak dilahirkan di dalam istana raja. Tapi kehidupan Tuhan Yesus dimulai, dikatakan ini pada satu situasi atau satu tingkat kehidupan yang paling rendah. Ketika dia lahir, dia harus dibaringkan di dalam palungan. Karena apa? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Karena waktu itu penginapan penuh, maka terpaksa Maria harus melahirkan di dalam kandang binatang. Palungan ini adalah tempat untuk makanan ternak, sehingga setelah lahir Tuhan dibaringkan di dalam palungan. Sungguh penghidupan Tuhan di sini ya, kalau boleh dikatakan di sini palungan ini adalah lambang dari kehidupan insani. Satu kehidupan yang rendah, kehidupan yang kecil. Tuhan kita memulai penghidupannya dengan situasi yang sedemikian. Kemudian berikutnya ya, pada waktu kelahiran Tuhan, di Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11, di situ pada waktu gembala-gembala sedang menggembalakan dombanya di padang di Bethlehem ya, kemudian malaikat Tuhan berdiri di dekat para gembala itu, kemudian memberitakan kepada mereka ya, di bagian ini dikatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh atau semua bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan. Jadi ketika Tuhan lahir, kelahirannya ini diberitakan kepada para gembala oleh malaikat. Ini menjadi satu berita yang sukacita ya, satu kesukaan yang besar. Tidak hanya diumumkan kepada orang-orang Yahudi saja. Ayat ini mengatakan bahwa kesukaan besar ini adalah untuk seluruh atau semua bangsa. Jadi kabar sukacita mengenai kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat ini ya, diberitakan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga adalah seluruh umat manusia. Puji Tuhan. Kemudian setelah ya, malaikat itu memberitakan kelahiran Tuhan, ya, lalu disebutkan di dalam Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14, di situ dikatakan, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Puji Tuhan. Jadi dari sini kita melihat ya, kabar ini menjadi satu kabar yang sukacita ya. Bahkan setelah kabar sukacita ini diberitakan, pada saat itu pula sejumlah besar bala tentara surgawi ini bergabung dengan malaikat yang memberitakan ini dan memuji Allah.
Karena kelahiran Yesus Kristus ini sungguh ada satu hal yang besar. Kedatangan Tuhan, kelahiran Yesus Kristus itu membawa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan juga membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia. Jadi ini adalah keselamatan ya yang Tuhan rampungkan. Keselamatan ini yang pada akhirnya Tuhan rampungkan ini, keselamatan ini membawa kemuliaan bagi Allah dan juga mendatangkan damai sejahtera bagi manusia di bumi. Puji Tuhan. Nah, baik, selanjutnya di poin berikutnya, pada waktu kelahiran Tuhan Yesus ya, di dalam Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20, setelah para gembala ini mendengarkan ya, kabar sukacita ini dari malaikat dan menyaksikan ya, malaikat yang memuji Allah bersama banyak bala tentara surga. Kemudian para gembala ini pergi ke Bethlehem sesuai dengan apa yang disampaikan kepada mereka dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Nah, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan tentang anak itu. Jadi ini kelahiran Tuhan ini disaksikan ya, oleh para gembala, dan setelah para gembala ini menyaksikannya ya, kemudian mereka ini membicarakan hal itu kepada yang lain. Jadi kabar baik kelahiran Tuhan ini mula-mula diumumkan oleh seorang malaikat kepada para gembala. Kemudian para gembala setelah datang untuk melihat anak kecil itu, dia mulai berbicara kepada yang lain. Jadi ini adalah teladan, satu teladan bahwa ketika para gembala ini mendengarkan satu kabar sukacita, ya, atau mereka ya, kemudian mulai membicarakan. Puji Tuhan. Kemudian poin selanjutnya adalah setelah Tuhan lahir, ya, dia kemudian disunat, dia dinamai dan dipersembahkan kepada Allah. Ya. Dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24, di situ dikatakan bahwa pada hari ke-8 setelah kelahirannya Tuhan Yesus disunat dan dinamai. Dan setelah 25 hari seperti yang tertulis dalam hukum Taurat, jadi ini sesuai dengan apa yang dikatakan hukum Taurat, dia dipersembahkan kepada Allah sebagai anak laki-laki sulung. Inilah Tuhan kita pada waktu dia dilahirkan ya, di sekitar masa kelahirannya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana kehidupannya setelah itu. Nah, setelah Tuhan lahir, ya, Tuhan harus mengalami satu situasi yang membuat dia harus lari. Jadi kita di sini akan melihat bagaimana pelarian dan pertumbuhannya. Jadi tidak lama setelah Tuhan Yesus lahir, ya, dia dilarikan ke Mesir ya, karena penganiayaan dari Raja Herodes. Jadi ini disampaikan di dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15, dikatakan setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf, berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, kupanggil anakku. Ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Hosea. Sebetulnya nubuat ini adalah mengacu kepada orang Israel. Jadi dari nubuatan ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus ini kemudian disatukan dengan orang Israel. Jadi nubuat Hosea ini menyatukan Tuhan Yesus Kristus dengan Israel. Lalu setelah Herodes mati, ya, kemudian Yusuf dan Maria dan bayi Yesus ini kemudian dibawa kembali.
Tapi di dalam Matius pasal 2 ayat 22 sampai 23 di situ dikatakan, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Jadi pada akhirnya Tuhan ini dia bertumbuh di dua tempat ini. Di Galilea ini adalah satu provinsi, satu wilayah yang sebetulnya dihina. Ya. Jadi di Yohanes pasal 7 ayat 52 dikatakan, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Di Galilea ini adalah satu wilayah yang dihina. Demikian juga Nazaret. Ya. Ketika Tuhan tinggal di Galilea, dia tinggal di kota Nazaret. Ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 6, Nathanael pernah berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi bagi orang-orang Israel, bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, Galilea dan Nazaret ini adalah kota yang dianggap hina, ya, yang dianggap rendah. Tuhan kita tumbuh demikian ya di kota ini. Ya. Dan di dalam pertumbuhannya, ya, Tuhan dia tumbuh menjadi orang Nazaret yang dihina, ya. Dia menjadi putra dari tukang kayu, ya, dibesarkan dan menjadi tukang kayu yang dihina. Ya, kita bisa melihat itu di dalam Matius pasal 13 ayat 55 dan Markus pasal 6 ayat 3. Ya. Ekspresi dari orang-orang Yahudi yang memiliki nada menghina. Tetapi ya, walaupun dia tumbuh sebagai orang yang sedemikian, tapi dia penuh hikmat sejak muda. Kasih karunia Allah ada padanya. Dan pada waktu dia berusia 12 tahun, Tuhan kita Yesus Kristus dia pergi bersama orang tuanya ke Yerusalem pada perayaan Paskah dan menyatakan hikmatnya di dalam bait dan juga menyatakan perhatiannya terhadap hal-hal tentang Allah. Ini saya rasa saudara-saudari juga tahu ya kisah ini ya. Kemudian dia juga maju ya di dalam hikmat ya, dan perawatan. Dia disukai Allah dan manusia. Nah, kemudian pada waktu dia berusia 30 tahun, yaitu usia yang tepat ya, atau usia yang sesuai untuk menjadi imam ya, dia menggenapkan ministrinya dan memberitakan dan bekerja bagi Allah. Puji Tuhan, inilah pertumbuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita maju lagi, kita melihat kehidupan insaninya. Ketika Tuhan hidup di muka bumi, kehidupan insaninya ini adalah satu kehidupan Allah yang berbaur dengan manusia. Ya, sementara dia hidup di bumi, Allah Tritunggal yang lengkap, Bapa, Putra, dan Roh itu ada di dalam dia. Menempuh satu kehidupan yang berbaur dengan dia sebagai manusia sempurna. Inilah Tuhan kita. Jadi kehidupannya adalah kehidupan manusia Allah yang unggul. Di dalam kehidupan ini, manusia yang hidup, namun dia memperhidupkan Allah. Allah Tritunggal dengan semua atributnya diperhidupkan dari keinsanian dan dimanifestasikan dalam bentuk manusia. Inilah kehidupan Tuhan kita. Amin. Nah, kalau boleh dirangkum ya, kehidupan insani Tuhan itu boleh dirangkum ke dalam 13 butir yang ada di sini. Jadi yang pertama adalah dia menjadi perwujudan Allah Tritunggal, memiliki semua yang Allah Bapa miliki. Kemudian dia menjadi tabernakel Allah dan bait Allah. Lalu yang ketiga, dia saling huni dengan Bapa. Kemudian yang keempat, dia satu dengan Bapa. Yang kelima,
dia memiliki Bapa bersamanya. Kemudian yang keenam, dia hidup karena Bapa. Yang ketujuh, dia diurapi dengan Roh itu oleh Bapa. Lalu yang kedelapan, dia bekerja dengan Bapa. Yang kesembilan, dia melakukan segala sesuatu dalam nama Bapa. Yang kesepuluh, dia melakukan kehendak Bapa. Yang kesebelas, dia membicarakan perkataan Bapa. Yang kedua belas, dia mencari kemuliaan Bapa. Yang ke-13, mungkin ini adalah sebagai kata kesimpulan ya, dia mengekspresikan Bapa. Jadi ini adalah kehidupan insani Tuhan ketika dia di bumi. Nah, kita maju lagi, kita melihat 4 aspek ya, dari Tuhan. Ini adalah 4 aspek utama. Di atas diri Tuhan sendiri ya, dia sebagai inti atau pusat dari seluruh Alkitab, dia ini al-muhid. Ya. Di dalam dirinya ada banyak aspek. Tetapi kita akan melihat 4 aspek yang ada yang utama yang ada di dalam dirinya, yang diwahyukan di dalam ke-4 kitab Injil. Ya. Jadi di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus dipersaksikan ya, bahwa dia adalah raja yang membawa kerajaan surga ke bumi. Ini adalah apa yang diwahyukan ya, di dalam Injil Matius. Kemudian di dalam Injil Markus, Tuhan kita Yesus Kristus dia diwahyukan sebagai hamba Allah. Ini adalah aspeknya yang lain. Dia berjerih lelah bagi Allah dengan setia. Kemudian di dalam Injil Lukas, ya, Tuhan kita Yesus diwahyukan sebagai manusia yang tepat dan normal, ya, yang bersyarat untuk menjadi juru selamat umat manusia. Dan yang keempat, di dalam Injil Yohanes, Tuhan kita diwahyukan sebagai putra Allah. Ya, dia adalah Allah sendiri menjadi hayat bagi umat Allah. Puji Tuhan, ini adalah 4 aspek utama ya, dari diri Tuhan. Amin. Kemudian ya, setelah Tuhan dia berusia 30 tahun ya, tapi bahwa ini adalah usia yang sah ya, untuk menjadi seorang imam ya. Dia mulai melayani dan bekerja bagi Allah. Nah, sebelum dia memulai ministrinya ya, dia dibaptis oleh Yohanes dan diurapi Allah dengan Roh Kudus. Nah, setelah itu dia dibawa ke padang gurun ya untuk dicobai oleh iblis dan dia menang. Nah, kemudian dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk melayani dan bekerja bagi Allah. Jadi ini adalah permulaan dari ministrinya. Baik, kita akan melanjutkan, kita melihat ministri dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan memulai ministrinya, hal pertama yang dia lakukan, dia adalah ministrinya adalah memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil itu adalah mengumumkan kabar baik Allah kepada orang-orang yang menderita dalam perbudakan. Agar apa? Agar mereka yang sedemikian ini bertobat, percaya Injil, dosa-dosa diampuni, dan dilahirkan kembali oleh Allah, memiliki hayat ilahi dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah hal pertama yang Tuhan lakukan ya, ketika dia melaksanakan ministrinya. Kemudian yang kedua, di dalam ministrinya dia juga adalah seorang yang mengajar orang. Nah, mengajar orang ini adalah melepaskan perkataan yang penuh terang untuk menerangi mereka yang duduk dalam bayang-bayang maut, agar mereka menerima terang hayat dan dengan demikian dibawa keluar dari kegelapan setani ke dalam terang ilahi. Baik, selanjutnya kita akan melihat ministry yang Tuhan lakukan selanjutnya adalah yang ketiga adalah melakukan mujizat dan tanda ajaib. Apa saja yang Tuhan lakukan di dalam aspek ini? Jadi yang pertama, dia menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan dia memerintah alam semesta.
Saudari, ketika Tuhan memulai ministrinya di bumi, tanda ajaib yang pertama dia lakukan, ya, pertama-tama dia melakukan mengubah air menjadi anggur. Jadi mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia juga memberi makan 5.000 orang dan kemudian 4.000 orang di waktu yang lain, ya, dengan menggunakan porsi kecil makanan yang ada. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita, dia adalah pencipta, ya, yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia juga bisa dengan mantap, ya, berjalan di atas air. Dia juga menenangkan angin dan danau, ya, di dalam satu peristiwa. Ini juga menunjukkan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, dia juga adalah seorang yang berdaulat, ya, atas alam semesta, yang memerintah alam semesta. Selanjutnya, Tuhan juga mengusir setan-setan. Jadi kedatangan Tuhan di bumi adalah agar dia bisa menghancurkan pekerjaan Satan. Jadi dia mengusir setan-setan di dalam orang-orang yang dirasuk oleh setan. Setan-setan ini adalah berada di bawah tangan Satan, penghulu malaikat itu. Jadi Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Satan. Jadi supaya mereka dipindahkan dari kuasa kegelapan Satan ke dalam kerajaan Allah. Yang berikutnya, Tuhan menyembuhkan orang sakit. Jadi seseorang menjadi sakit itu adalah akibat dosa. Jadi ini juga adalah satu tanda yang tidak normal dari kondisi manusia di hadapan Allah, oleh karena dosa. Tuhan menyembuhkan kondisi orang berdosa yang sakit, baik secara fisik maupun secara rohani, memulihkan mereka ke kondisi yang normal adalah supaya mereka ini dapat melayani Dia. Ini adalah bagian dari ministry yang Tuhan lakukan ketika Dia melayankan ministrinya. Kemudian berikutnya Tuhan juga menahirkan orang kusta. Kusta ini adalah satu penyakit yang serius, ya, penyakit yang mencemari dan merusak, yang membuat, ya, orang yang mengalami sakit ini diisolasi, ya, terpisah dari Allah maupun dari manusia. Jadi ini adalah satu kondisi yang menggambarkan kondisi orang dosa. Jadi Tuhan menahirkan orang kusta ini adalah untuk memulihkan orang dosa ini sehingga bisa memiliki persekutuan dengan Allah dan dengan manusia. Kemudian selanjutnya mujizat dan tanda ajaib yang Tuhan lakukan adalah membangkitkan orang mati. Ini adalah tanda ajaib yang boleh dikatakan yang tertinggi, ya, yang Tuhan lakukan. Kematian itu adalah akibat dosa atau buah dari dosa. Jadi Tuhan ketika Dia datang menjadi juru selamat, Dia tidak hanya menyelamatkan orang dari dosa-dosa, tetapi juga untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian atau dari maut. Jadi ketika Dia membangkitkan orang mati, itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan atas hayat, ya, yang mampu membawa mereka yang percaya ke dalamnya itu berpindah dari kematian ke dalam hayat. Puji syukur pada Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan di dalam ministrinya ini. Kemudian yang terakhir di dalam ministrinya, ya, di dalam ministrinya pun, ya, ministrinya ini mengekspresikan Allah. Jadi butir-butir di bawah ini menggambarkan kepada kita, ya, bahwa apa yang Dia lakukan di dalam ministrinya itu juga mengekspresikan Allah. Dia hidup karena Bapa, Dia bekerja bersama Bapa, Dia melakukan hal-hal dalam nama Bapa menurut kehendak Bapa, Dia membicarakan perkataan Bapa, Dia mencari kemuliaan Bapa, bukan kemuliaannya sendiri. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 9 di sini juga dikatakan, siapa saja yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa.
Ini adalah perkataan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan di muka bumi, bahkan di dalam ministrinya, dia ini mengekspresikan Bapa, mengekspresikan Allah. Dia tidak mencari kehendaknya sendiri, juga tidak mengekspresikan dirinya sendiri. Dalam transfigurasinya, dia menyatakan kemuliaan keilahiannya sehingga Allah diekspresikan di hadapan 3 muridnya. Ini terjadi di atas gunung perubahan, ya. Jadi ketika Tuhan menyatakan keilahiannya, kemuliaan keilahiannya. Jadi selama ministrinya Tuhan juga mengekspresikan Allah. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, kita akan maju lagi untuk melihat kematiannya. Kita akan melihat tanggal dan tempat kematiannya. Ini adalah timetable, ya. Nah, Tuhan melayani jadi sejak dia mulai ministrinya, ya, diawali dengan baptisan, ya, sampai kepada dia tersalib, ya. Ada periode yang ditandai oleh waktu-waktu yang ada di sini, ya. Jadi dari baptisan dan permulaan ministri sampai kepada Paskah di dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 itu adalah sekitar setengah tahun. Kemudian dari Paskah di Yohanes pasal 2 ini sampai ke hari raya orang Yahudi di dalam Yohanes 5 ayat 1 adalah 1 tahun. Kemudian dari hari raya orang Yahudi ini sampai Paskah di dalam Yohanes pasal 6 ayat 4 ini juga adalah 1 tahun. Kemudian dari Paskah di Yohanes pasal 6 ini sampai ke Paskah di dalam Yohanes pasal 12 dan 19 ini juga adalah 1 tahun. Nah, ini adalah tahun kematian Tuhan. Kalau ya ditarik mundur ke tahun ke-20 Raja Artasasta, ya, di mana dekrit pembangunan kembali Yerusalem itu dibuat, ya, yaitu yang ada di dalam Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 8, ya, itu ada 483 tahun. Dan ini adalah penggenapan minggu ke-69 di dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 26. Ya. Nah, pada waktu itu disingkirkan orang yang diurapi, yaitu adalah diri Kristus sendiri. Tuhan kita Yesus Kristus dipaku, ya, di atas kayu salib dan mati di Golgota yang atau yang disebut sebagai tempat tengkorak. Ya. Dia mati di luar Yerusalem sebagai domba Paskah kita. Jadi ini adalah tanggal dan tempat kematian. Selanjutnya kita akan melihat cara kematiannya. Ya, setelah Tuhan makan Paskah, ya, bersama dengan muridnya, yaitu Paskah yang terakhir, kemudian dia menetapkan perjamuannya, ya, itu adalah malam penyalipannya. Jadi dia di Taman Getsemani dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Jadi dia ditangkap oleh tentara Romawi dan perwakilan Yahudi. Kemudian Tuhan dihakimi. Penghakimannya itu terjadi di dalam 3 kali kesempatan. Yang pertama adalah oleh imam besar dan mahkamah agama, dan 3 kali kesempatan lagi, ya, 2 kali oleh Pilatus, gubernur Romawi, dan oleh Herodes menurut hukum Romawi. Kemudian setelah dihakimi dia dihukum mati. Meskipun Tuhan tidak ditemukan kesalahan, ya, untuk memuaskan tuntutan orang-orang Yahudi, Tuhan dihukum mati di kayu salib bersama dengan 2 perampok. Nah, selanjutnya ketika dia disalibkan, Tuhan berada di atas salib itu selama 6 jam, ya, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, ketersalipannya ini boleh dibagi menjadi 2 bagian. Ya. 3 jam pertama orang-orang membunuh dia, menjadikan dia martir. Ya. Kemudian 3 jam yang terakhir, ya, Allah menganggap
Tuhan ya, itu menjadi pengganti orang-orang dosa. Allah memukul, meremukkan dia, menghakimi orang-orang dosa dan dosa-dosa mereka di dalam diri Tuhan. Jadi inilah yang Tuhan alami ya, di dalam proses kematian. Nah, kematian Tuhan ya, di sini bahwa ketika Tuhan mati, kematian Tuhan ini bukan seperti kematian orang biasa. Kematiannya ini adalah kematian yang al-muhid, yang menggenapkan ya kematian yang al-muhid dengan status rangkap 7. Apa saja itu? Saudara-saudari, yang pertama adalah Tuhan mati dia sebagai anak domba Allah. Sebagai anak domba Allah dia menanggulangi totalitas dosa. Jadi totalitas dosa ini adalah termasuk sifat dosa dan perbuatan-perbuatan dosa. Ini adalah aspeknya sebagai anak domba Allah. Kemudian yang kedua, ketika Tuhan mati, dia mati sebagai manusia di dalam daging. Dia ada dalam rupa daging, ya, rupa daging dosa atau manusia yang jatuh dan menghukum dosa dan menanggulangi daging dosa. Jadi ini adalah kematian Tuhan di atas kayu salib, menanggulangi dosa dan daging dosa. Kemudian selanjutnya ketika Tuhan mati, dia mati sebagai Adam yang terakhir. Ya. Adam yang terakhir ini adalah manusia ciptaan lama. Dia ada kesimpulan dari manusia ciptaan lama. Ketika Tuhan disalibkan, Tuhan menyalibkan manusia lama kita. Kita yang ada di dalam ciptaan lama tersalib bersama-sama dengan dia. Kemudian ketika Tuhan mati, Tuhan juga mati sebagai ular tembaga. Nah, ular tembaga ini dia memiliki bentuk tetapi tidak memiliki racun. Hanya bentuknya saja ular, tapi tidak memiliki racun ular. Dia ditinggikan di atas salib, melalui kematian, dia meremukkan kepala ular tua. Kemudian dia juga menghancurkan Satan dan dunianya. Dan membuat semua orang percaya memiliki hayat yang kekal. Jadi ini adalah aspek yang keempat dari kematian Tuhan. Kemudian aspek yang kelima ya, dia mati sebagai yang sulung dari semua ciptaan. Sebagai yang sulung dari semua ciptaan, dia mengakhiri seluruh ciptaan lama. Ya. Jadi mendamaikan semua ciptaan dengan Allah. Di dalam dia, ciptaan lama diakhiri dan semua ciptaan didamaikan kepada. Kemudian dia juga mati sebagai pembawa damai. Dia yang membuat damai sejahtera. Nah, di dalam aspek ini ya, melalui salib dia meniadakan semua peraturan dan ketetapan yang memisahkan dari hukum Taurat. Dalam hal ini ya, sunat, hari Sabat, makan makanan tertentu, cara hidup, adat istiadat, kebiasaan yang berbeda. Dan menciptakan semua orang berimannya, Yahudi dan bukan Yahudi, di dalam dirinya menjadi satu manusia baru. Ini adalah aspek yang keenam. Nah, aspek yang ketujuh ini adalah sebelumnya ini adalah aspek negatif ya yang Tuhan kerjakan di dalam kematian. Nah, di aspek yang ketujuhnya adalah aspek positif. Ya. Ketika Tuhan mati, dia mati sebagai sebutir biji gandum. Ya. Jatuh ke tanah untuk melepaskan hayat ilahi kepada kita ya, agar kita menjadi banyak butir gandum dibentuk menjadi satu roti sebagai tubuhnya. Puji Tuhan atas kematiannya ini. Nah, selanjutnya kematian Tuhan ini menggenapkan satu penebusan yang kekal. Saudara-saudari, manusia yang berdosa, maka manusia pula yang harus membayar hutang dosa itu. Tetapi ketika Tuhan mati di atas kayu salib, kalau dia hanya manusia saja, ya, maka bagaimana ya penebusannya ini bersifat kekal. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan mati ya, kematian Tuhan di atas kayu salib ini dia adalah Allah Tritunggal yang mati bagi orang-orang dosa di dalam daging insani Yesus. Jadi kita perlu melihat ya bahwa ini bukan hanya Tuhan Yesus yang mati untuk kita, melainkan ya seluruh Allah Tritunggal di dalam daging Yesus
melalui kematian atau mati bagi kita. Jadi ketika Tuhan mati di atas kayu salib, secara esensi ya di dalam dirinya Allah ada di dalam dirinya. Secara ekonomikal memang Allah meninggalkan dia. Tapi ketika Tuhan mati, di dalam esensinya putra yang bersama dengan Bapa dan oleh Roh itu turut mati bersama insan Yesus. Ya. Kemudian dia juga mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah melalui Roh yang kekal. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14, di situ dikatakan Kristus ya, melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Jadi ketika Tuhan mati di atas kayu salib, dia memang mempersembahkan tubuhnya ya, kepada Allah. Tetapi ketika dia mempersembahkan tubuhnya kepada Allah, dia mempersembahkannya melalui Roh yang kekal. Jadi di mata Allah, Kristus anak domba Allah yang telah disembelih ini, dia sudah disembelih sejak dunia dijadikan. Karena ketika dia mati, dia mempersembahkan kematiannya ini di dalam Roh yang kekal. Dia mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya. Dan penebusan yang digenapkannya adalah kekal, memiliki khasiat yang kekal. Berikutnya, kemudian darah Yesus Putra Allah memiliki khasiat yang kekal. Di 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dikatakan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi di sini tidak dikatakan darah Yesus anak manusia itu, tetapi di sini dikatakan darah Yesus anaknya, anak Allah, putra Allah. Jadi darah Yesus di atas salib bukan hanya darah manusia, tetapi juga darah Allah. Itu seperti yang juga diwahyukan di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 ya, bahwa Allah menebus kaum iman ini dengan darahnya sendiri. Jadi oleh sebab itu ya darah Yesus memiliki kepastian kuasa keilahian Allah yang tidak terbatas. Keilahiannya membuat khasiat penebusan darahnya menjadi kekal dan tidak terbatas. Dengan mencurahkan darahnya dan mati sekali, dia mampu menebus semua orang yang percaya di segala waktu dan di segala tempat. Khasiat darah Yesus anak Allah bersifat universal dan kekal, tidak terikat ruang dan waktu. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita bisa menikmati penebusan yang digenapkan oleh Tuhan di dalam kematiannya. Kita semua ya, yang ada di dalam ruang dan di dalam waktu yang berbeda, kita bisa mengalami pekerjaan penebusan ini. Kemudian kita sampai kepada penguburannya. Ketika setelah Tuhan mati, pada malam hari itu juga Tuhan ini dikuburkan oleh dua orang muridnya, yaitu Yusuf dari Arimatea, seorang yang kaya, dan Nikodemus. Dia dibaringkan di kuburan baru yang digali oleh Yusuf di dalam bukit batu ya, untuk dirinya sendiri. Ini menggenapkan nubuat yang ada di dalam Yesaya pasal 53 ayat 9, bahwa kematiannya ini akan ada di antara orang kaya. Kemudian yang ketiga, bahwa karena takut murid-murid Tuhan datang mencuri dia dan berkata bahwa dia telah bangkit, maka imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini memperoleh izin dari Pilatus untuk memeteraikan batu yang menutupi kuburnya dan mengamankan dengan penjaga. Nah, inilah yang terjadi di sekitar waktu penguburan Tuhan. Saya bersekutu sampai di sini, saudara-saudari, silakan boleh bertanya atau membagi nikmat dari persekutuan ini. Puji Tuhan.